Immanuel itu bagi kita. 19 dan 20. Karena itulah pergi jadikan semua bangsa menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Immanuel itu akan menyertai saudara sampai akhir zaman. Immanuel itu luar biasa. Jadi kalau kita jadi hamba Tuhan melayani, jangan takut. Immanuel sebuah janji, dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Allah buat segala sesuatu indah bagi kita. Ketahuilah, Immanuel ini menyertai kamu sampai akhir zaman. Allah yang dahsyat, Allah yang malam ini kita sembah dia. Dia dari Immanuel sesungguhnya akan menyertai saudara sampai akhir zaman. Allah itu dahsyat dan luar biasa bagi saudara dan saya. Ketika kita ada di dalam hidup kita, ada Yesus, ada Immanuel ini. Oh, kalau ada Immanuel, walaupun punya kekurangan, tetapi ada sukacita dalam hidup. Walaupun pelayanan, mungkin ada kekurangan dalam tantangan dalam pekerjaan Tuhan. Saya dalam pelayanan di sana banyak tantangan yang kami hadapi. Tetapi senantiasa kami hanya mengandalkan Immanuel dalam hidup kami. Saya dulu latar belakangnya sebagai pengusaha. Sebelum Tuhan panggil kami jadi hamba Tuhan. Saya sebagai pengusaha pada saat itu. Tetapi ketika Tuhan panggil kami tinggalkan pekerjaan itu. Kami layani untuk mau hidup ini, kami makin melayani Tuhan. Hamba Tuhan dan susah tahu betul bahwa ketika kami sebelum menjadi hamba Tuhan, setelah kami dipanggil, kami tinggalkan profesi kami mau melayani Tuhan. Karena Tuhan itu indah, kita melayani Dia. Tidak ada sesuatu yang Tuhan buat kita kecewa. Mungkin kita yang kecewa dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah buat kita kecewa. Tuhan siapa yang terbaik bagi saudara dan saya. Jadi Dia janji bahwa Ia akan menyertai kita sampai kesudahan. Kesudahan di mana? Kesudahan di mana Tuhan Immanuel menyertai kita sampai ke kerajaan surga. Ia bersama-sama dengan kita. Coba baca di dalam Lukas 22 ayat 30. Supaya kita tahu Immanuel ini Dia janji menyertai kita. Tetapi sampai pada surga juga, di negeri Allah janjikan bagi kita, Bapa janjikan bagi kita, Dia juga ada bersama-sama dengan kita. Lukas 22 ayat 30. Kamu akan makan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. Oh, luar biasa. Bukan sebatas di dunia ini saja, tetapi Dia janji bahwa kita akan makan semeja bersama-sama dengan Dia. Maka Dia katakan, aku menyertai kamu sampai hari kesudahan. Dan Dia janji bahwa suatu ketika kita akan makan duduk bersama-sama dengan Dia. Immanuel itu akan bersama dengan kita dalam kerajaan Bapa. Allah luar biasa buat janji bagi kita. Allah luar biasa bagi saudara dan saya. Ada satu hamba Tuhan yang melayani minggu lalu sebelum kami ke sini. Beliau ada di jemaat kami, saya suruh melayani. Beliau pelayanan di daerah Kaimana, tepatnya distrik Etna. Dan itu naik. Itu perjalanannya harus pakai lombo, itu berjalan menggunakan bensin, harus 4 drum bersampai di tempat pelayanan. Beliau menderita dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi dia katakan, karena dia lihat mujizat, dia katakan, Tuhan, Kau yang selalu, Kau yang terbaik, saya tidak bisa tinggalkan kamu. Walaupun tantangan, air mata, tangisan dalam pelayanan, tetapi saya tidak bisa tinggalkan kamu. Karena saya lihat mujizat, pembelaan Tuhan yang luar biasa. Oh, luar biasa. Indahnya ketika Immanuel bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia katakan dalam pelayanan, bahwa yang saya hadapi, TNI Polri, bahkan Brimob saya hadapi mereka dan OPM, saya dalam pelayanan. Pada saat saya pelayanan, mulut senjata hadapan saya dalam pelayanan. Tetapi saya tidak takut, karena Immanuel ini, Allah masih bersama-sama dengan saya. Mujizat dan kuasa pembelaan Tuhan terjadi.
Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba, kalau Immanuel tidak ada sesuatu yang Tuhan halangi, siapapun dia, pasti Tuhan akan buat mujizat pembelaan bagi saudara dan saya. Ini jemaat kami, saya pulang dari sini ada baptisan lagi. Kami akan baptisan orang Muslim. Orang satu keluarga kami akan baptis. Dia orang Ternate, masih peranakan Arab. Nah, dia selalu kami pelayanan, dia selalu olo kami, bahasa-bahasa yang tidak enak kami dengar. Tetapi satu malam, dia sementara sembahyang Muslim, masih tunduk 3 kali, berdiri 3 kali. Dia pas tunduk, tiba-tiba dia lihat ada seorang berjubah putih berdiri. Dan dia katakan kepada dia, inilah aku Allahmu, akulah Tuhan. Akulah Tuhan. 3 kali bahas itu kepada dia. Dan pada saat itu dia lihat bahwa Tuhan kasih tunjuk telapak tangannya yang berlubang paku. Lihat bahwa tunjuk kepada dia bahwa akulah Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan dia tunjuk bahwa itu. Dan hari itu juga dia diam-diam beribadah dan sudah membuat keputusan bahwa kami kembali Januari kami akan baptis keluarga itu. Karena Tuhan itu dahsyat dan luar. Tidak ada orang yang mampu membalas Tuhan. Tidak ada orang yang mampu bertentangan dengan Tuhan. Firman Tuhan suatu ketika semua lutut akan melutut dan mengaku Yesus sebagai juru selamat. Suatu ketika domba-domba yang dikebayat di kedar akan datang untuk menyembah Yesus sebagai juru selamat. Jadi saudara dan saya, pengalian Allah akan terjadi bagi kita. Jadi saya juga dulu kami punya jemaat, ada seorang Muslim. Dia dibesarkan di Ternate. Orang Merauke, dari kecil sudah jadi dia Muslim tulen. Mau bicara Al-Quran dia kuhafal A sampai Z. Tetapi ketika dia buta, dia punya ilmu terlalu banyak. Kadang-kadang dia gunakan untuk orang, kasih mati orang, pasti bangkit lagi baru dibayar. Tetapi ketika Tuhan bukakan matanya, tidak bisa bikin apa-apa. Ilmunya tidak manfaat, semua tidak manfaat. Ketika dia ambil sampai di jemaat, kami doakan dia, Tuhan pulihkan dia. Hari ini dia sebagai pelayan yang hebat. Tuhan pakai dia untuk melayani. Karena kita, kalau ada iman dalam hidup kita, tidak ada yang hambat kita. Tidak ada persoalan. Tuhan pasti membela saudara dan saya. Dalam kondisi apapun juga. Allah itu dahsyat. Allah itu luar biasa bagi saudara dan saya. Jadi ketika kita melayani Tuhan, mari kita melihat rencana Allah yang besar. Yosua ini Allah menyertai dia. Yosua Allah menyertai dia luar biasa dalam membawa bangsa ini keluar. Pernah terjadi peperangan ketika Yosua berperang melawan bangsa Amori. Pada saat itu mereka berperang. Yosua mereka bangsa Israel belum kalahkan bangsa Amori. Maka pada saat itu Yosua berdoa, minta supaya Allah bikin waktu jangan sampai cepat gelap, jangan sampai cepat malam. Maka pada situ Yosua berdoa. Matahari tertahan di atas bukit Gibeon. Matahari tidak terbenam. Karena Allah menyertai mereka. Matahari di atas bukit Gibeon itu tertahan. Dan bulan sementara naik di lembah Ayolan. Karena Allah menyertai Yosua dalam peperangan. Yosua kalahkan bangsa Amori. Karena Immanuel menyertai mereka dalam perjalanan mereka. Jadi ketika kita Tuhan, maka Allah buat mujizat, kuasa yang luar biasa. Bangsa Israel juga dalam perjalanan mereka, Allah buat segala sesuatu indah bagi mereka. Mereka tidak menyiapkan makan dan minum, tetapi Immanuel bersama mereka, Allah siapkan semua. Bahkan wujud nyata Allah menyertai mereka. Pada siang hari, Allah menjadi tiang awan dalam perjalanan mereka. Dan pada malam hari, Allah menjadi tiang api bagi mereka. Immanuel bersama mereka dalam perjalanan. Bahwa Immanuel yang sesungguhnya, yang malam ini kita sembah. Immanuel yang sama juga memimpin bangsa ini. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberang Laut Tiberau. Laut Tiberau bisa dikirim menuju tanah Kanaan. Karena Immanuel yang sama, malam ini kita sembah dia. Jadi saudara dan saya, ketika kita menghadapi tantangan persoalan, mari kita bangunkan Yesus. Dia ada sementara ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa ada pada waktunya. Saudara dan saya ketika kita bangunkan dia, maka dia mampu buat segala sesuatu, menjawab apa pergumulan kita. Karena Tuhan itu baik. Immanuel yang malam ini kita sembah, kita tinggikan dia. Firman Tuhan sampai di sini kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri.
Terima kasih Bapa, segala sembah sujud bagimu Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan malam ini Engkau lahir dalam hati kami Tuhan. Kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Kami telah diberkati lewat pelayanan malam ini. Kami rasakan hadirat dan kuasa Tuhan. Allah telah menyertai kami. Engkau sebagai Immanuel yang dahsyat dan luar biasa. Malam ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami mengerti rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Sehingga lewat kelahiran-Mu, kami merasakan kuasa Tuhan, kami rasakan penebusan, penyelamatan, rencana Allah yang luar biasa bagi umat manusia di tengah kolom langit ini Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Sehingga malam ini Tuhan, umat-Mu, kami akan pulang tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan, kami minta pertolongan, perlindungan Tuhan, pengawalan Tuhan dalam perjalanan, sampai tibakan kami di rumah kami masing-masing. Dengan sukacita, sebab Engkau sebagai Immanuel menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa, segala sembah sujud bagimu. Kami berdoa, kami serahkan umat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pakai, berkati pelayanan mereka. Bahkan gembala jemaat setempat yang telah menyiapkan gedung ini untuk kami pakai merayakan Natal Tuhan. Engkau kenal pergumulan umat di tempat ini Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan bagi mereka Tuhan. Malam ini Tuhan, Engkau lahir di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka kami percaya semua pergumulan dapat dijawab karena Tuhan Engkau Immanuel yang dahsyat dan luar biasa. Kami juga berdoa bagi seluruh para undangan, bahkan para hamba-hamba Tuhan. Ya malam ini Tuhan, kami semua ada di tempat ini. Tuhan Engkau memberkati kami semua. Kami pulang dengan sukacita. Sebab Allah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berubah janji-Mu dulu kekal untuk selama-lamanya. Engkau katakan Immanuel, maka Engkau akan menjemput kami sebagai Immanuel bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, segala sembah sujud bagimu Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia atau jemaat Gema Daud Tobelo yang sudah jeripayah menyiapkan perayaan Natal ini Tuhan. Setiap uluran tangan mereka menyiapkan perayaan Natal ini Tuhan. Engkau kembalikan sesuai dengan janji firman-Mu bagi mereka. Supaya mereka tetap setia terus melayani Engkau di ladang ini Tuhan. Kami tahu pekerjaan ini sangat berat bagi mereka Tuhan. Tetapi Tuhan, kalau Engkau memanggil mereka, maka Engkau taruh kuasa pengurapan bagi mereka di dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sembah sujud bagimu Tuhan. Tiba saatnya kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Mari kita semua angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Berkat anugerah dan damai sejahtera yang turun dari Allah Bapa lewat persekutuan Roh Kudus yang manis, tinggal menyertai umat-Mu mulai dari malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua orang percaya katakan amin. Amin.